Shalom. Shalom. Shalom semua untuk seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini berada, khususnya seluruh jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Jabodetabek, termasuk GBI Tahta Daud yang ada di Tulang Kuning, Parung, Bogor, juga jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Desa Tumbang Magin dan Desa Tumbang Setoli, Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktuku sendirian, dia
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Tommy Rengo. Kami persilahkan dengan hormat. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat memuja, memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik umat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sepakat berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Bapa untuk berkat kemurahan-Mu. Engkau adalah sobat setia kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Bahkan sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, bangga, dan bersuka cita memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, ajar-ajari kami, singkapkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Bapa dengan urapan hikmat dan pewahyuan yang daripada-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu yang kami nikmati pagi hari ini memerdekakan kami dan mengubahkan hidup kami menjadi serupa dan segambar dengan gambaran anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap dimerdekakan dan diubahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Hari ini kita akan nikmati firman Tuhan yang berjudul Life with Purpose. Life with Purpose. Hidup dengan tujuan. Katakan amin. Amin. Hidup dengan tujuan. Sekali lagi saya ulangi ya. Hidup dengan tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita, umat Tuhan yang dikasihinya, adalah satu-satunya cara untuk benar-benar hidup. Saya ulangi ya. Hidup dengan tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita adalah satu-satunya cara untuk benar-benar hidup. Lain dari itu saudaraku, itu hanya sekedar hidup saja. Itu hanya sekedar hidup saja. Oleh karena itu mari kita hidup dengan tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 19 ayat 21. Saya akan membacakannya kepada umat Tuhan ya. Amsal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi saya akan bacakan ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Haleluya. Dari ayat ini jelas sekali saudaraku. Boleh kita punya banyak rancangan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Makanya saya katakan tadi, hidup dengan tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita adalah satu-satunya cara untuk benar-benar hidup. Lain dari itu, hanya sekedar hidup saja. Nah, perlu kita ketahui bahwa kebanyakan orang itu saudaraku itu bergumul dengan 5 hal mendasar. Jadi kebanyakan orang itu bergumul dengan 5 hal yang mendasar dalam hidup. Nah, menurut Abraham Maslow, seorang teoretikus dan seorang psikolog asal Amerika, hierarki kebutuhan dasar manusia itu dia bagi menjadi 5 kategori.
5 kategori yaitu kebutuhan dasar manusia. Itu menurut Abraham Maslow, seorang teoretikus dan seorang psikolog dari Amerika. Apa itu? Nah, dia sebut yang pertama itu dikatakan dia adalah kebutuhan fisiologis, yaitu psychological needs. Jadi kebutuhan fisiologis apa itu? Sandang, pangan, papan. Apalagi? Yang kedua itu adalah kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Safety and security needs. Itu kata Abraham Maslow ya. Apalagi? Yang ketiga itu adalah kebutuhan dicintai dan disayangi. Belonging and love needs. Yang keempat apa? Kebutuhan harga diri. Esteem needs. Dan yang kelima itu adalah kebutuhan aktualisasi diri, self actualization needs. Itu dia saudaraku, itu 5 kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Nah, sedangkan saya jelaskan di sini. Sedangkan di sini dijelaskan apa tuh kebutuhan fisiologis tadi? Sandang, pangan, papan, udara, oksigen dan sebagainya. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan itu maksudnya adalah jenis kebutuhan ini berhubungan dengan jaminan keselamatan, keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Nah, karena adanya saudaraku kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan ini saudaraku, makanya saudaraku manusia itu membuat peraturan, undang-undang, mengembangkan kepercayaan, ya kan? Ya, termasuk agama ini ya, membuat sistem asuransi, pensiun dan sebagainya. Ini kenapa? Karena ingin memenuhi kebutuhan yang kedua tadi, yaitu apa? Kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan dicintai dan disayangi. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang dimana orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai dan setia dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetiakawanan. Setiap orang ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Makanya setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, ya kan? Sebuah marga dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kebutuhan apa? Ini adalah kebutuhan dicintai dan disayangi. Nah, kebutuhan yang keempat itu adalah kebutuhan harga diri, esteem needs. Nah, ini apa? Ini kebutuhan harga diri ini adalah kebutuhan adalah akan kekuatan. Makanya dia harga diri, dia akan kekuatan, kekuasaan maksudnya kompetensi, percaya diri dan kemandirian. Nah, ya. Nah, sedangkan kebutuhan ini juga ada penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan. Ini disebut apa? Kebutuhan harga diri. Dan yang kelima itu adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu self actualization needs. Apa itu? Kebutuhan ini meliputi kemampuan untuk mengenali diri dengan baik. Jadi mengenal dan memahami potensi diri, belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri, apalagi mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif, serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan sebagainya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Nah, saudaraku, tadi sudah saya jelaskan bahwa hidup dengan tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita adalah satu-satunya cara untuk hidup. Nanti saya jelaskan apa itu tujuan Allah yang Tuhan tetapkan bagi kita. Nah, tetapi saya mau beritahukan, ini baru 5, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan saya mau jelaskan sedikit lagi di sini bahwa ternyata saudaraku ada satu lagi yaitu apa? Kebutuhan dasar manusia. Ada satu lagi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ini justru adalah kebutuhan apa? Kebutuhan yang tertinggi, kebutuhan yang terpenting,
dan kebutuhan yang terutama. Ini adalah kebutuhan apa? Tertinggi, kebutuhan terpenting, dan kebutuhan terutama. Dan ini tidak diketahui. Hal ini tidak diketahui oleh Abraham Maslow dan kebanyakan orang lainnya. Kalau ibarat Indonesia dulu pernah istilah apa tadi? 4 sehat, 5 sempurna. Kalau ini saya mau beritahukan, 5 sehat, 6 sempurna. 5 sehat, 6 sempurna. Nah, apa itu yang ke-6? Yang tidak diketahui oleh Abraham Maslow dan tidak diketahui oleh orang kebanyakan. Yaitu apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan yang paling dasar, yang paling tertinggi, yang paling terpenting, dan yang paling terutama dalam kehidupan manusia itu adalah kebutuhan hidup kekal. Kebutuhan hidup kekal. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Kebutuhan akan hidup yang kekal. Sudah ketemu? Pengkhotbah 3 ayat 11. Yuk, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Garis bawahi kata-kata bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, kalau di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun Allah telah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia, namun mereka tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Garis bawahi kata-kata Allah telah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia. Katakan amin. Jadi jelas sekali bahwa kebutuhan dasar ke-6 manusia itu adalah hidup kekal. Allah sudah menanamkannya di dalam diri masing-masing individu manusia. Nah, makanya apa? Makanya manusia takut mati. Kenapa? Karena sudah ada kekekalan tersebut ditanamkan Allah, ditaruhkan Allah dalam kehidupannya. Makanya apa? Makanya manusia itu ingin berumur panjang dengan menjaga pola makan, pola tidur, dan pola olahraga yang seimbang. Makanya apa? Makanya suplemen, nutrisi, vitamin itu laku keras di pasaran. Makanya apalagi? Makanya manusia berlomba-lomba mencari dan menemukan formula untuk hidup sehat dan berumur panjang. Makanya manusia juga membangun mitos. Bagaimana kalau minum contohnya dari bunga ambrosia, mitos Yunani, kita akan berumur panjang. Atau minum di dalam film-film orang bule, kalau minum dari cawannya Yesus Kristus akan berumur panjang. Manusia akan membangun mitos-mitos itu. Kenapa? Kembali lagi, karena manusia memang sudah Tuhan taruh di dalam hidupnya itu ditanam kekekalan. Makanya apalagi? Makanya itu manusia itu saudara itu menganut agama tertentu. Makanya manusia itu mau beramal, bersedekah, dan berbuat baik. Kenapa? Karena sudah ada di dalam diri manusia, yaitu ditanamkan Tuhan untuk hidup akan kekekalan. Katakan amin. Makanya kita tidak siap saudaraku, walaupun contohnya ada saudara kita, keluarga kita yang menjelang ajal, contohnya sudah sakit bertahun-tahun, tapi ketika dia mau menghadap Sang Khalik, kita juga tidak siap. Kenapa? Karena memang sudah Tuhan taruh kekekalan itu di dalam diri kita. Nah, makanya saya katakan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow itu sehat. Tetapi yang sempurna adalah yang ke-6, yaitu apa? Hidup kekal. Kebutuhan akan hidup kekal. Nah, oleh karena itu saudaraku, bagaimana kita mau memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana? Saya mau beritahukan, hidup kekal tidak dapat diperoleh karena kita beragama. Agama tidak menyelamatkan kita saudaraku.
Agama adalah sekumpulan apa? Ritual dan peraturan. Tradisi, ritual dan peraturan. Mau saya beritahukan, agama itu tidak bisa menyelamatkan kita. Agama apapun. Apalagi berikutnya saya mau beritahukan bagaimana kita memperoleh hidup kekal. Saya mau beritahukan, nabi maupun rasul, sebutkan siapa itu orangnya. Saya mau beritahukan, mereka juga itu tidak dapat menyelamatkan. Yang dapat menyelamatkan kita itu hanyalah Allah sendiri. Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dan dinamai Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi tidak ada rasul, tidak ada nabi yang bisa menyelamatkan kamu. Yang bisa menyelamatkan kita, umat manusia, yaitu hanya Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Katakan amin. Nah, saya mau beritahukan lagi, kita ini memperoleh hidup kekal bukan karena bukan karena kita hidup saleh, bukan karena kita ini rajin berbuat amal, berbuat baik, enggak. Tetapi karena apa? Karena iman kepada Tuhan Yesus. Kita baca, mungkin salah satu dari keluarga kita yang ada di sini, tim kita, Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Silakan dibaca. Martin yang membacakannya, boleh nak? Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, apa? Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jelas ya? Terus? Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yes, lihat ya. Semua kesalehan kita, ingat, itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Apalagi, boleh istri saya bacakannya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nanti setelah itu nanti Sari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jelas sekali. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Amin. selain di dalam Dia. Yes. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Luar biasa kan? Haleluya. Sari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nanti Ibu Maria Roma 10 ayat 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, Amin. itu bukan hasil usahamu, Yes. tetapi pemberian Allah. Yes. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Haleluya. Lihat, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Ini pemberian dari Tuhan kepada kita. Bukan karena rasul, bukan karena nabi, tetapi karena Tuhan sendiri, Allah sendiri yang memberikannya kepada kita ketika Dia menjelma menjadi manusia yang dinamai Yesus Kristus. Sekali lagi katakan amin. Amin. Yes. Silakan Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Amin. dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Luar biasa kan? Amin. Lihat, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita tidak bisa diselamatkan oleh agama. Kita tidak bisa diselamatkan oleh nabi. Kita tidak bisa diselamatkan oleh rasul. Kita hanya bisa diselamatkan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Haleluya. Jelas sekali. Makanya lihat, makanya di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebutkan nabi, sebutkan nama rasul,
Sebutkan agama manapun yang pernah berkata seperti Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Mengapa Yesus berani berkata demikian? Karena Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar rasul, tapi Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, kepada pencari-pencari Tuhan dan engkau kepada para mu'alaf, saya mau beritahukan, ayo kembalilah engkau dari kesesatan jalanmu. Ayo datang kepada Yesus. Ingat, hanya Yesus yang dapat menyelamatkanmu. Agama tidak bisa menyelamatkanmu. Nabi tidak bisa menyelamatkanmu. Rasul tidak bisa menyelamatkanmu. Yang dapat menyelamatkanmu hanyalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Oleh karena itu, hai engkau mu'alaf, kembalilah ke jalan yang benar. Bapa sedang memanggil engkau. Bapa sedang menantikan engkau seperti anak yang terhilang. Jangan malu, jangan gengsi. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Bapamu yang setia. Dia akan mengampuni dosamu ketika engkau mengakuinya. Yesus akan membuka, membentangkan tangannya untuk menyambut engkau. Bahkan ketika dia melihat dari kejauhan, dia akan lari menyongsong engkau, ingin memeluk engkau. Karena apa? Karena dia nanti akan berkata, "Anakku yang terhilang telah kembali. Anakku yang terhilang telah kembali." Oleh karena itu, hai engkau mu'alaf, ayo kembalilah kepada Bapamu. Lihat, hanya Yesuslah satu-satunya yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Mengapa? Karena dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Katakan amin. Nanti selesai ibadah ini, selesai firman ini, saya mau berdoa untuk engkau para mu'alaf dan juga bagi engkau pencari Tuhan. Ayo kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, itu dia tadi. Itu adalah tentang life with purpose. Life with purpose. Hidup dengan tujuan. Nah, pertanyaannya, kalau begitu apa sih tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita? Saudaraku, ada 5 tujuan Allah yang ditetapkan bagi kita. Dan saya mau beritahukan, itu adalah satu-satunya cara ketika kita hidup sesuai dengan ditetapkan Allah bagi kita. Itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar hidup. Nah, apakah 5 tujuan itu? Saudaraku, mudah sekali. 5 tujuan itu, saudaraku, itu tertuang dalam konsep yang sederhana, yaitu tertuang di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30 sampai 31 itu tentang apa? Hukum yang terutama. Apa satu lagi? Dan 5 tujuan tadi itu ada tentang amanat agung Yesus yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, ini adalah 5 tujuan yang Allah tetapkan bagi kita, dan ketika kita melakukannya, ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar hidup. Yang lainnya itu hanya sekedar hidup saja. Oleh karena itu, yuk, apa sih 5 tujuan ditetapkan Allah bagi kita? Nah, kalau kita baca di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31, itu ada 2 poinnya, saudaraku. Poin yang pertama itu adalah dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Ini berarti, saudaraku, kita ini dirancang, kita ini direncanakan untuk kesenangan Allah, kesenangan Tuhan kita. Jadi tujuan kita adalah apa? Mengasihi Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui penyembahan. Itu yang pertama. Tujuan hidup kita, life with purpose, itu adalah penyembahan. Ya. Apalagi yang kedua, sesuai dengan Markus 12 ayat 30 sampai 31, yang kedua itu adalah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa kita, saudara, dibentuk untuk apa? Untuk melayani dengan cara mengasihi, dengan cara menunjukkan kasih kepada sesama, menunjukkan kasih kepada orang lain. Melalui apa? Melalui pelayanan. Yang tadi penyembahan, tujuan yang pertama, tujuan yang kedua adalah pelayanan. Nah, kita kembali. Tujuan yang ketiga apa? Kembali ke Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang ketiga itu adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kata-kata pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ini berarti kita dibentuk untuk suatu misi. Kita dibentuk untuk suatu misi. Jadi tujuan kita itu adalah untuk berbagi pesan kehidupan kita dan juga untuk memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Katakan amin. Amin. Mungkin saudara katakan, sudah sampai kok kabar baik kepada orang. Oh, belum tentu, saudaraku. Tetanggamu mungkin tahu engkau Kristen. Mungkin mereka tahu engkau Kristen, tetapi mereka belum mendengarkan kabar baik. Yang mereka dengar itu adalah kabar bohong. Yang mereka dengar itu adalah kabar hoax. Di mana dibilang Allahnya orang Kristen beranak. Itu maaf saudaraku, logikanya kemana? Kan gitu. Tapi karena dibohongi dan karena banyak orang-orang yang mempercayai itu tidak menggunakan logikanya, akhirnya apa? Mereka tersesat. Jelas-jelas Alkitab katakan Allah itu Esa. Jelas sekali. Allahnya orang Kristen. Hai saudara-saudaraku yang non-Kristen, saya mau beritahukan sama kamu, tidak ada orang Kristen menyembah tiga Allah. Itu namanya triteisme. Triteisme, tiga Allah. Kami tidak mengenal itu. Kami hanya mengenal Allah yang Esa. Kami mengenal hanya Allah yang Esa. Jadi tidak ada yang beranak diperanakkan. Ingat, makanya saya bilang, tetanggamu jangan-jangan mereka belum mendengar kabar baik, tetapi kabar bohong, kabar hoax tentang kekristenan. Makanya kita perlu menyampaikan pesan kehidupan kita, kesaksian hidup kita, dan kabar baik, yaitu apa? Injil kerajaan dan Injil keselamatan. Katakan amin. Amin. Nah, itu yang ketiga, berarti penginjilan ya, misi. Yang keempat apa? Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 nanti dikatakan demi keempat, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini berarti apa? Ini berarti kita ini diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Nah, jadi tujuannya adalah apa? Tujuan kita itu adalah apa? Ya berhubunganlah dengan gerejanya, sesama anggota tubuh Kristus. Melalui apa? Melalui persekutuan. Ya, sudah tadi ya. Yang pertama tadi penyembahan, yang kedua pelayanan, yang ketiga penginjilan, yang keempat persekutuan. Yang kelima, ini adalah tujuan yang Allah tetapkan sama kita. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini berarti apa? Ini berarti bahwa kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Jadi pemuritan ini artinya adalah, jadi tujuan kita adalah bertumbuh dewasa rohani melalui apa? Pemuritan. Pemuritan. Nah, jadi saudaraku, pendalaman Alkitab tujuannya itu bukan untuk menambah pengetahuanmu. Pendalaman Alkitab itu bertujuan adalah untuk membuat engkau menjadi serupa dengan Yesus Kristus dalam hal karakter. Kita melakukan pendalaman Alkitab bukan untuk menjadikan saudara itu menjadi farisi-farisi, tetapi untuk saudara menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Makanya kita perlu pemuritan. Kita harus ada pemuritan. Karena apa? Harus ada, karena itu adalah perintah agung Tuhan Yesus. Amanat atau perintah agung Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh mengabaikannya. Tetapi pemuritan bukan untuk menambah pengetahuanmu, tetapi untuk mengubah hidupmu hari demi hari menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Nah, jadi inilah life with purpose. Life with purpose.
5 tujuan hidup yang saya mau jelaskan tadi ada yang ditetapkan Allah bagi kita. Ketika kita hidup, ketika kita melakukan dengan tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita, maka itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar hidup. Itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar hidup. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kalau kita kembali lagi ke lima hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, dikatakan kebutuhan fisiologis, sandang, pangan, papan. Ingat, Matius 6 ayat 33 sampai Matius 6 ayat 31 sampai 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Di ayat yang ke-31. Makan, minum, sandang, pangan, papan. Tuhan sediakan. Ketika apa? Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Makanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Katakan amin. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Ingat, sudah saya jelaskan tadi. Lihat di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Saudaraku, engkau tidak aman kalaupun engkau dekat dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang kaya, dengan tokoh-tokoh politik yang berpengaruh. Engkau mungkin dekat, engkau sohib, tetapi saya mau beritahukan engkau tidak aman. Sekalipun contohnya saat ini engkau dekat dengan tokoh politik dan berpengaruh, Yusuf Kala, saya mau beritahukan sebentar lagi dia juga akan mati, saudaraku. Dia sebentar lagi akan mati. Karena apa? Karena semua orang akan mati. Jadi jangan, saya mau beritahukan, jangan bersandar rasa amanmu kepada kekayaan maupun orang-orang politik yang kaya atau yang berpengaruh. Seperti Yusuf Kala dan juga SBY, Susilo Bambang, itu dia tadi, Yudhoyono. Seperti itu. Jadi jangan, saya mau beritahu, jangan taruh rasa amanmu dan keselamatanmu kepada tokoh-tokoh politik, orang-orang berpengaruh, orang-orang kaya. Tetapi taruhlah kepada Tuhan saja. Makanya dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dan kita bersyukur bahwa keselamatan itu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan tadi, yang dibacakan tadi, jelas sekali dikatakan bahwa dan keselamatan dikatakan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Amin. Luar biasa kan? Nah, apalagi? Itu kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Baru kebutuhan dicintai dan disayangi. Saudaraku, percayalah, dicintai dan disayangi manusia itu ada batasnya, ada limitnya, ada waktunya kita nanti akan berselisih paham. Bahkan kita bisa nanti akhirnya apa, saudaraku, bisa jadi terjadi konflik. Tetapi saya mau beritahukan bahwa kita ini dicintai dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita masih berdosa. Saya akan bacakan ya, Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Nah, saya akan bacakan ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat, Allah itu mengasihi kita tanpa syarat. Makanya Alkitab berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini benar-benar keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi kebutuhan dicintai dan disayangi kita dapat hanya dari Allah saja melalui Yesus Kristus. Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan harga diri. Saudaraku, harga diri kita kalau kita taruh di dalam kekayaan, ingat, kekayaan itu sementara. Orang-orang kita menjadi posisi kita itu hanya sementara. Di Indonesia menjadi presiden paling hanya 10 tahun, saudaraku.
hanya sementara posisi kedudukan pengaruh kita, saudaraku. Sehingga kalau kita taruh harga diri kita kepada kekayaan, kepada posisi, kepada yang lain-lain, percayalah kita nanti akan kita akan rubuh, kita akan hancur. Tetapi ingat, harga diri kita itu karena apa? Karena Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Katakan amin. Karena Alkitab juga berkata di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, karena engkau berharga dan engkau mulia dan aku mengasihimu. Lihat, Yesus itu benar-benar melihat kita sebagai yang berharga, yang mulia dan yang dikasihinya. Makanya kebutuhan harga diri kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan aktualisasi diri, self actualization needs. Nah, ini dapat terpenuhi enggak? Dapat melalui apa? Melalui shape kita, bentuk kita. Shape itu adalah SHAPE. SHAPE. S-nya itu adalah spiritual gift. Itu artinya karunia-karunia rohani kita. S. Hanya lagi heart. Jadi ketika kita melakukannya kita bergairah. SHA hanya abilities. Ini bercerita tentang kemampuan kita, skill kita, keterampilan kita. Dan juga yang keempat SHAP, P personality. Ini kepribadian kita. Semua kepribadian itu unik di hadapan Tuhan. Tuhan semua pakai semua kepribadian. Dan juga yang terakhir itu E, experience, pengalaman-pengalaman kita. Baik itu pengalaman menyenangkan maupun pengalaman menyakitkan. Ketika kita meresponnya dengan benar, itu menjadi alat yang Tuhan gunakan, membuat kita berdaya guna, dapat mengaktualisasi diri kita menjadi maksimal sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Katakan amin. Oleh karena itu, umat Tuhan, haleluya, luar biasa. Life with purpose itu adalah satu-satunya jalan yang benar-benar hidup. Itu yang membuat kita bergairah. Ingat, Abraham Maslow dan kebanyakan orang lainnya, mereka hanya tahu hierarki 5 kebutuhan dasar manusia. Tetapi Alkitab memberitahukan kita ada satu lagi, 5 sehat, 6 sempurna. Satu lagi adalah kebutuhan hidup kekal. Dan hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, pertanyaannya saudaraku, oke, kita tadi sudah tahu 5 tujuan Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah apa? Penyembahan. Yang kedua itu adalah persekutuan. Yang ketiga itu penginjilan. Yang keempat salah ya. Penyembahan pertama. Kedua itu pelayanan. Yang ketiga itu penginjilan. Yang keempat itu persekutuan. Dan yang kelima itu apa? Pemuritan. Kita sudah tahu ini. Nah, saya mau beritahukan saudaraku, kita boleh tahu. Dan karena kita boleh tahu, saya mau beritahukan juga, ada banyak hal baik. Ada banyak hal baik yang dapat kita lakukan dalam hidup. Tetapi tujuan-tujuan Allah sudah saya jelaskan tadi, yang adalah hanya hal 5 penting yang harus kita lakukan. Yang 5 penting tadi: penyembahan, pelayanan, penginjilan, persekutuan, dan pemuritan. Hanya ada ini saudaraku. Nah, sayangnya saudaraku, mudah sekali perhatian kita dialihkan dan melupakan apa yang paling penting. Mudah sekali. Makanya ingat, saya katakan demikian, musuh terbesar dari hal yang terpenting, saya ulangi, musuh terbesar dari hal yang terpenting adalah hal penting. Kalau remeh-temeh itu saudara, kita langsung, kalau ketika dia tidak penting, mudah sekali kita menyisihkannya. Makanya selalu musuh yang terpenting itu selalu yang terpenting. Musuh hal yang terpenting adalah yang penting. Nah, makanya kita tuh mudah beralih dari yang paling penting, dan secara perlahan-lahan kita keluar dari jalur. Perlahan-lahan nih kita keluar dari jalur. Nah, karena itu untuk mencegah hal tersebut, makanya kita perlu membuat apa? Pernyataan tujuan hidup. Kita perlu membuat pernyataan tujuan hidup berdasarkan 5 tujuan hidup yang Allah tetapkan bagi kita tadi. Saya ulangi lagi, apakah yang kelima tadi? Penyembahan, penyembahan, pelayanan, penginjilan, persekutuan, dan pemuritan.
Sudah. Nah, kita harus membuat pernyataan tujuan berdasarkan ini. Nah, kenapa kita perlu membuatnya, saudaraku? Ketika kita sudah membuatnya, kita perlu menempelkannya di tempat-tempat yang mudah kita baca. Baik itu di ruang kerja kita, baik itu di pintu kulkas, maupun mungkin di kantor kita, maupun di kamar, mungkin di cermin. Kan begitu kan? Mungkin di cermin kita tempel pernyataan tujuan ini. Kenapa? Karena dengan kita tetapkan pernyataan tujuan, kita tahu kita ini sudah mulai menyimpang atau kita masih ada di tracknya, gitu loh. Contohnya ya, pernyataan tujuan ini dilakukan oleh perusahaan Jepang. Jadi ada perusahaan Jepang itu melakukan pernyataan tujuan. Perusahaan Jepang itu bernama Komatsu, yaitu pembuat alat-alat industri, alat-alat berat. Jadi perusahaan ini, saudaraku, dia membuat pernyataan itu di gerbang masuk pabriknya. Dia buat tulisan besar sekali. Tulisannya itu tertulis begini, pernyataannya, Marushi. Nah, C itu adalah arti Marushi ini, saudaraku, apa artinya sih? Terjemahan lepasnya itu artinya serang C. Nah, C itu, saudaraku, adalah singkatan dari perusahaan saingannya, yaitu apa? Caterpillar. Maka dia bilang Marushi. Jadi ketika masuk di pabriknya, besar sekali tulisan di situ, Marushi. Artinya apa? Serang Caterpillar. Hebatnya apa, saudaraku? Hebatnya itu berhasil. Akhirnya perusahaan Komatsu ini berhasil mengalahkan Caterpillar di negaranya sendiri, yaitu Amerika Serikat. Berhasil. Nah, kenapa? Itulah saya sebut tadi kekuatan dari suatu pernyataan tujuan. Itulah kekuatan dari pernyataan tujuan. Makanya kita perlu buat. Nah, pertanyaannya adalah, apa pernyataan tujuan hidup yang sebenarnya? Apa sih pernyataan tujuan hidup? Nah, ini saya catat di sini ya. Pernyataan tujuan hidup yang sebenarnya adalah pernyataan yang merangkum tujuan-tujuan Allah untuk kehidupan Anda. Menunjukkan arah hidup Anda, mendefinisikan sukses untuk Anda, yang menjelaskan dan memperjelas peranan Anda, dan yang mengekspresikan akronim SHAPE Anda. SHAPE Anda. PE Anda yaitu apa? Spiritual gift, H-nya heart, A-nya abilities, P-nya personality, E-nya itu adalah experience. Nah, kita perlu membuatnya. Kita membuat pernyataan tujuan. Supaya apa? Ketika kita mencatat, kita tempelkan di kamar, di cermin, di pintu kulkas, di depan laptop. Kita buat. Bahkan bisa jadi status kita. Kan begitu? Bisa kita buat menjadi status kita. Nah, karena itu, saudaraku, ada beberapa contoh saya sebutkan di sini pernyataan tujuan. Contohnya, tujuan hidupku adalah menyembah Kristus dengan segenap hatiku, melayaninya dengan SHAPE-ku, bersekutu dengan keluarganya, tumbuh menjadi serupa dengannya dalam karakter, melaksanakan misinya di dunia supaya ia menerima kemuliaan. Nah, kita harus buat pernyataan tujuan. Nah, kalau GBI Tahta Daud, pernyataan tujuannya apa? Ini dia. Loving, equipping, and productive. Ingat tadi, loving ini termasuk di dalam dua tadi, kasih tadi. Mengasihi Tuhan itu berarti apa? Penyembahan. Mengasihi sesama itu berarti pelayanan. Sudah masuk loving. Equipping, ini berarti memperlengkapi. Artinya apa? Ini berarti ada pemuritan. Ini menjadi serupa dengan Kristus, begitu ya? Menjadi serupa dengan Kristus. Baru apa lagi? Equipping lagi. Baru produktif. Nah, kita produktif ngapain? Itu tadi. Yang lain lagi tadi itu. Penginjilan, apalagi menjadi serupa Kristus tadi sudah equipping ya, penginjilan, dan apalagi apa? Nah, itu masuk ke dalam equipping. Artinya apa, saudaraku? 5 hal itu dapat dipenuhi oleh pernyataan tujuan yang sederhana ini. Loving, equipping, and productive. Itu dia, saudaraku. Karena apa? Kembali lagi, karena itulah 5 tujuan yang Allah tetapkan bagi kita, yaitu apa tadi? Penyembahan, pelayanan, penginjilan, persekutuan, dan pemuritan. Ini dia. Kami singkat menjadi 3 pernyataan tujuan yang mudah dipahami. Nah,
Kita harus buat itu. Supaya apa saudaraku? Supaya kita itu tahu kita ini sudah keluar jalur atau tidak. Katakan amin. Amin. Nah, saya mau katakan lagi saudaraku, saya katakan demikian ya, bahwa pernyataan tujuan itu saudara beda dengan sasaran. Beda dengan sasaran. Sasaran kan hanya bersifat sementara. Contohnya sasaranku tahun ini adalah memiliki mobil, gitu kan. Nah, ketika sudah tercapai kan sudah selesai. Nah, makanya sementara. Tetapi pernyataan tujuan hidup yang ditetapkan Allah ini adalah selamanya, selama kita hidup. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saya mendorong umat Tuhan mulai hari ini mencatat berdasarkan 5 tujuan yang Allah tetapkan bagi kita. Life with purpose tadi. Catat. Tempelkan di tempat-tempat yang strategis, yang mudah dibaca, yang mudah engkau pahami, supaya engkau tahu apakah kamu sudah menyimpang atau tidak. Oke? Oke, itu saja saudaraku. Mulai hari ini saya undang jemaat Tuhan untuk hidup dengan tujuan. Amin. Tujuan kita hanya ada 5. Apa itu saudaraku tadi? Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah penyembahan, mengasihi Tuhan, pelayanan, mengasihi sesama, penginjilan, memberitakan kabar baik dan pesan kehidupan kita. Yang keempat, persekutuan, itu kita menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi anggota tubuh Kristus. Dan yang kelima, pemuritan, kita menjadi serupa karakter Kristus. Hari demi hari kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Ayo buat pernyataan tujuan supaya engkau tahu engkau sudah mulai keluar dari jalur atau tidak. Tulis, tempelkan di tempat-tempat strategis. Haleluya. Dan bagi engkau jemaat Tuhan, sesuai dengan janji saya tadi, engkau para mu'alaf, engkau ingin kembali, hari ini engkau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau yang ragu-ragu akan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berdoa untuk engkau. Engkau pencari kebenaran, pencari Tuhan. Aku mau undang engkau untuk kita berdoa bersama, untuk supaya Yesus Kristus menjamah engkau. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih. Engkau pencari Tuhan. Engkau para mu'alaf yang ingin kembali kepada Tuhan Yesus. Engkau yang ragu akan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau berdoa untuk engkau. Angkat kedua tanganmu dari tempat di mana engkau saat ini berada. Tanda penyerahanmu kepada Tuhan Yesus. Tanda penyerahanmu kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau berdoa untuk engkau. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa untuk para pencari kebenaran, pencari Tuhan. Hamba juga berdoa untuk orang-orang yang ragu akan keilahian-Mu Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa untuk para mu'alaf yang ingin kembali kepadamu Bapa, kembali ke dalam pelukan-Mu. Saat ini Bapa, mereka mengangkat tangan. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa mereka, ampunilah keraguan mereka, ampunilah kesalahan mereka. Dan hari ini Bapa, nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah kasih-Mu kepada mereka Bapa. Peluk mereka Bapa seperti seorang bapa memeluk anak-anaknya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangkau mereka, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa. Tetapkan di hati mereka untuk setia sampai mati kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka berani berkata, hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus. Baik hidup maupun mati, semuanya untuk Yesus Kristus. Itu menjadi iman jemaat-Mu Bapa. Sesuai dengan firman-Mu yang berkata Bapa di dalam Roma pasal 14. Engkau berkata Bapa ayat 8. Engkau berkata ini Bapa. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangkau mereka Bapa. Rangkul mereka. Peluk mereka dengan kasih-Mu. Nyatakan pribadi-Mu atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan-Mu. Dan saat ini juga Bapa, kami mau berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Bapa.
Mereka selama ini Bapa mungkin mereka hanya mengejar 5 kebutuhan dasar manusia Bapa. Tetapi hari ini mereka tahu ada satu kebutuhan dasar manusia. Itu yang tertinggi, itu yang terpenting, bahkan itu yang terutama, yaitu hidup kekal. Dan Engkau sudah menaruh hidup kekal itu di dalam setiap individu-individu manusia. Oleh karena Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami yang percaya kepada Engkau, Engkau sudah menyediakan hidup kekal bagi kami. Sorga yang mulia sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, semuanya karena berkat kemurahan-Mu. Kami mau Bapa setia lagi, kami mau lagi jor-joran untuk Engkau. Kami mau hidup Bapa, ketika kami hidup untuk Tuhan. Jika kami mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kami adalah milik Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami terus makin mengasihi-Mu dan makin melayani sesama. Buat kami Bapak makin Bapak memberitakan pesan kehidupan melalui hidup kami. Dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di luar sana. Karena selama ini mereka dengar tentang kabar kekristenan adalah kabar bohong, kabar hoax. Dibilang orang Kristen Allahnya 3, padahal jelas-jelas Bapak, tidak ada satu orang pun orang Kristen menyembah Allah 3. Tidak ada Tuhan Yesus. Kami menyembah Allah yang Esa Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, kami memberitakan kabar baik kepada non-non Kristen Bapak, supaya mereka Bapak mendapatkan kasih, memperoleh keselamatan, anugerah keselamatan yang daripadamu, sama seperti kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa, kami meminta dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Amin umat Tuhan. Baik, kita masih lanjutkan ibadah kita. Dan saya persilahkan untuk Sari Sihotang menyampaikan informasi penting kepada kita semuanya. Monggo, silakan. Shalom seluruh umat Tuhan yang dikasihinya. Shalom. Terima kasih masih setia bersama dengan kami saat ini. Kita akan mendengarkan pengumuman singkat. Dan setelah itu kita akan mengundi 2 pemenang giveaway hari ini. Pengumumannya adalah sebagai berikut. Hari Selasa, kita ada ibadah di aplikasi Zoom dalam program 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang Alkitabiah. Dan itu dilaksanakan jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini dia di aplikasi Zoom dan akan diselenggarakan secara live di Facebook Tahta Daud Channel. Hari Rabu, kita ada acara talk show jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Bersama dengan 2 hamba Tuhan yang luar biasa dan diberkati, yaitu Pastor Tommy Ringo dan Bapak Eko Wibowo, seorang pengusaha dan juga yang melayani di CBN. Dan ini live di Instagram @GBI_Tahta_Daud jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Hari Kamis, kita ada ibadah di aplikasi Zoom dalam program 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang Alkitabiah. Nah, ini diselenggarakan jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat dan akan live di Facebook Tahta Daud Channel. Nah, hari Sabtu kita bertemu kembali dalam program Dance Devotion bersama dengan Pastor Tommy Ringo dan hamba-hamba Tuhan lainnya jam 10 pagi. Jangan lupa ya, jam 10 pagi. Dan ini akan live di Facebook Tahta Daud Channel.
Dan jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat kita bertemu kembali dalam acara Now Night of Worship. Jam 7 malam. Jangan lupa jam 7 malam kita malam minggu bersama. Dan hari Minggu kita ibadah raya seperti hari ini. Kita ibadah raya seperti hari ini jam 10 pagi. Waktu Indonesia bagian Barat live on Facebook Tahta Daud Channel, Instagram @GBI Tahta Daud, dan ada di posting juga di YouTube Tahta Daud Channel. Nah, plus juga pengundian dari pemenang giveaway 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang Alkitabiah. Makanya jangan tinggalkan hari Minggu, kita akan undi kembali. Dan sekarang saatnya kita akan mengundi 2 pemenang hari ini. Saya minta tolong kepada Ibu Maria untuk membantu saya mengundi 1 pemenang. Kita akan undi dan Ibu Maria yang akan mengundi pertama. Kocak supaya yang dapat ya, satu ya. ya, kita tunggu ya. Kita akan hitung sampai 3 dan Ibu Maria yang akan membacakan bagi kita. 1, 2, 3. Carlos Riyandi Dudut. Kepada disingkat saya Carlos Riyandi Dudut, yang akan dipanggil Dudut. Selamat, Anda mendapatkan voucher pulsa sebesar 100.000 rupiah. Silakan hubungi kontak person kita Iklima Yunia. Oke, saya akan undi 1 lagi. Siapakah dia, Bu? Ya, siapa aja. Nama gue. Enggak. Pokoknya sih kamu. Ya, kita cabut ya 1 ya. Hitung, Bu. 1, 2, 3. Ardilan Ardi. Selamat kepada Ardilan Ardi. Dan ternyata 2 pemenang ini, pertama adalah Carlos Riyandi Dudut, yang kedua Ardilan Ardi. Selamat mendapatkan voucher pulsa sebesar 100.000 rupiah. Kita berikan tepuk tangan dong. 100.000 rupiah ya. Silakan hubungi kontak person kita. Kita tunggu 2 kali 24 jam. Jika tidak dihubungi maka hadiahnya akan hangus. Dan kita akan undi minggu depan kembali. Terima kasih kepada Bu dan terima kasih kepada pemirsa. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Kepada Bu kami persilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa, yang memerdekakan kami, yang membuat kami semakin jatuh cinta kepada Engkau Tuhan. Setiap kami tahu tujuan hidup kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengurapi dia, Engkau tambah-tambahkan pewahyuan-Mu. Taruhkan terus isi hatimu kepada hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu saja hamba-Mu ini berumur panjang dan sehat sempurna. Itu semua karena kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa untuk istri dan kedua anaknya. Biarlah Engkau terus menjaga, memelihara mereka dan mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka, lebih dari apa yang mereka perlukan, sehingga mereka Tuhan menjadi berkat terus menerus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang sudah bergabung beribadah bersama kami, baik itu Tuhan live on Facebook, baik itu di Instagram. Bapa, di dalam nama Yesus Engkau menjamah mereka dan menjumpai
jumpai mereka. Karena Engkau adalah Allah Roh yang tidak dapat dibatasi jarak. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau jumpai mereka saat ini juga Tuhan. Engkau menumpangkan tangan-Mu kepada mereka. Mereka yang susah Kau beri penghiburan. Mereka yang sakit Kau sembuhkan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhanlah menjadi jawaban dan memberikannya sesuai dengan keperluan mereka. Terima kasih Tuhan. Terlebih seluruh jemaat-Mu GBI Tahta Daud, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Baik jemaat GBI Tahta Daud cabang Tulang Kuning Parung Bogor, begitu juga jemaat GBI Tahta Daud cabang Desa Tumbang Magin, Tumbang Setoli, Kalimantan Tengah. Kami berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhanlah menjadi jawaban. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang prima kepada seluruh anak-anak-Mu, dan Kau jauhkan dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Otri Tuhan, di mana dini hari Tuhan, yaitu mahnya kambuh Tuhan, asam lambungnya naik. Oleh sebab itu kami berdoa, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Otri di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Farel S sama Tuhan, yang saat ini juga hari ini Tuhan, dia akan disunat untuk kesehatan Tuhan, bukan karena agama, tetapi itu perlu untuk kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah senantiasa Tuhan yang memulihkannya, yang menyembuhkannya, sehingga tidak ada masalah setelah dia disunat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami senantiasa mencintai NKRI. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus melibatkan Tuhan untuk Indonesia. Tuhan berdaulat atas Indonesia. Belas kasihan-Mu tercurah atas Indonesia. Kedamaian-Mu tercurah atas Indonesia. Engkau memberkati juga Tuhan perekonomian bangsa Indonesia. Engkau munculkan anak-anak-Mu yang memiliki kreatif baru untuk senantiasa menjadi pengusaha-pengusaha muda yang sangat diberkati. Engkau berkati pengusaha-pengusaha di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga pemimpin kami Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Ma'ruf Amin. Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Engkau berikan kesehatan kepada mereka, bahkan seluruh para menterinya Tuhan, untuk senantiasa menjadikan bangsa Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Oleh sebab itu, setiap golongan-golongan yang mencoba korupsi untuk keuangan yang sudah ditetapkan untuk pembangunan ataupun untuk rakyat Indonesia, semuanya niat-niat korupsinya, semuanya kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan membongkar semua pejabat-pejabat yang korup, sehingga semuanya terbuka, dan semua dana-dana yang sudah diberikan untuk rakyat, semuanya diberikan untuk rakyat. Dan kami juga berdoa untuk keamanan negeri kami Indonesia ini. Tuhanlah senantiasa yang campur tangan. Kami melibatkan Tuhan di dalamnya. Olehnya kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelompok-kelompok yang mencoba mengadakan kerusuhan untuk negeri kami Indonesia, semuanya niat-niat mereka, rencana-rencana mereka, kami ikat dan kami batalkan di dalam nama Yesus. Dan Engkau Tuhan yang membongkar semua siasat-siasat buruk di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan Indonesia aman, karena Tuhan kami Yesus Kristus ada di Indonesia. Dan hati-Mu juga ada di Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu Pastor Tommy Ringo. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik kekasih-kekasih Tuhan, mempelai-mempelai kesukaannya, angkat kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan.
Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya bersama-sama berkata, amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari Minggu ini sudah selesai. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kita. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom, shalom, shalom.